sepertinya pesertanya berkurang. Tapi nggak apa-apa ya, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita. Ini karena pertemuan terakhir untuk biologi. Kemarin saya sudah sempat tawarkan kalau ada pertanyaan soal yang mau dilemparkan di grup, tapi sampai saat ini belum ada, nggak apa-apa ya. Semoga nanti ke depannya juga lancar begitu ya. Sudah dilihat-lihat tadi soalnya Bapak Ibu, yang PDF tadi Apa? saya share. Mm-mm. Jadi di Udah. share bentuk PDF supaya bisa langsung kita bahas satu persatu, karena kemarin dari 4 kali pertemuan soal Google Form-nya itu yang mengisi hanya beberapa, nggak semuanya ya, jadi mungkin karena kesibukan. Nah, dengan memegang apa namanya soal PDF-nya, baik itu di gadget Bapak Ibu atau di print out, nanti kita bisa sama-sama pembahasan gitu ya. Setelah lihat-lihat soalnya, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Setelah lihat soalnya, apakah apa namanya terlihat lebih mudah makin ke sini atau makin sulit nih? Agak paham, Pak. Soal ini. Bingung, Pak. Bingung. Kenapa bingung? Semakin hot kayaknya, Pak. Semakin hot ya. Yang pasti semakin mengasihkan ya, karena soalnya soal dari apa ini? Dari kelas 11 ya ini ya, banyak dari kelas 11 ya kan? Itu. Tapi nggak apa-apa sih, ini kan bagian dari usaha kita kan. Nah, tapi ada yang masih ingat nggak Bu sebagian? Atau lupa sama sekali nggak kan ya? Sedikit, Dari Pak, soal ada, ini. Pak. Iya, ada beberapa ingat ya. Maksudnya kan nggak terlalu apa terlupakan lah ya gitu soal-soal ini. Karena saya juga lihat ini dari kisi-kisinya eh, nggak terlalu seperti yang kemarin. Yang sebelumnya terakhir kemarin itu kan agak lumayan lebih jelimet lagi ya, karena ada pindah silang dan sebagainya. Sementara kalau yang ini kan tadi cuman sekedar apa namanya eh, daya ingat kita tentang eh, materi yang ada di kelas 11 ya. Kelas 11 kebanyakan itu di kelas 11 karena berhubungan dengan sistem-sistem yang ada di dalam tubuh kita. Nah, sebenarnya soal-soal seperti ini tuh masih apa ya, masih soal-soal yang memang biasa biasa ada gitu. Tidak seunik soal-soal sebelumnya. Kalau soal-soal sebelumnya itu dia lebih apa nah, ya lebih 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 mantep lah ya gitu. Karena ada beberapa yang memang tidak pernah dikeluarkan gitu sebelumnya. Nah, itulah makanya bersyukur nih soal-soalnya hanya sekedar apa tentang bagian organ tubuhan. Nah, tapi pastilah ada aja yang lupa gitu, terutama kalau udah masuk ke jaringan, ya, jaringan meristem, jaringan ya gitulah yang ada hubungan sama jaringan-jaringan itu biasanya memang memang banyak yang lupa gitu. Nah, ini kita coba ingat-ingat kembali. Ya, semoga dengan kita mencoba mengingat ini, nanti kita bisa memori kita bisa bisa terbawa, kemudian kitanya bisa apa namanya bisa lebih memahami lagi, gitu ya. Nah, baik untuk mengefektifkan waktu, karena waktu tidak bisa disingkat, nih saya langsung share saja di sini eh, tentang pembahasan kita kali ini. Ya, Bentar. Ya, kita akan membahas tentang organ yang ada di dalam tubuh manusia dan juga ada di dalam apa namanya tubuh hewan dan tumbuhan. Karena lebih banyak kepada organ-organ lanjutan dari yang kemarin. Kemarin itu sempat ada 2 soal yang menceritakan tentang organ pernapasan ya Bapak Ibu. Masih ingat ya? Soal terakhir nomor 19 dan 20 itu adalah tentang sistem pernapasan. Nah, itu sudah masuk ke sistem organ yang ada pada tubuh manusia. Nah, sekarang kita akan masuk ke sistem
apa nih? Jantung ini termasuk sistem apa, Bu ya? Sirkulasi. Peredaran darah. Sirkulasi, betul, peredaran darah. Jadi memang kalau kita sama-sama pahami kalau tubuh kita ini sebenarnya seperti layaknya apa namanya kota kecil ya. Jadi di situ ada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan itu terdiri dari sistem saraf, otak terutama ya, itu sistem pemerintahan. Kemudian ada sistem transportasi. Kalau transportasi di dunia nyata kan banyak tuh, ada bentor, ada apa. Nah, kalau di sistem transportasi yang ada tubuh kita ini ada yang namanya peredaran darah. Di situ ada alat-alat transportasinya termasuk jantung. Kemudian ya banyak lah ada sistem-sistem yang ada di tubuh kita itu mirip dengan kota-kota kecil ya. Nah, jadi kalau kita ibaratkan seperti itu, ada pusat pemerintahannya, ada transportasinya. Nah, ada sumber energinya gitu. Kalau di dunia nyata kan sumber energi itu kayak PLN-nya gitu ya, listriknya segala macam. Nah, sumber energinya itu ya makanan, itu dari zat makanan. Nah, kita sekarang akan membahas tentang sistem transportasi. Di sini dari poinnya disajikan gambar struktur jantung. Peserta dapat mengidentifikasi fungsi dari bagian yang ditunjuk. Perhatikan gambar pembuluh darah berikut, maksudnya gambar jantungnya. Nah, pembuluh darah yang mengandung oksigen, ada yang masih ingat Bapak Ibu? Pembuluh darah yang mengandung oksigen kira-kira apa ya posisinya? Arteri. Yang D, vena pulmonalis kiri dan aorta. Iya, kiri apa kanan? Kiri, Pak. Kiri. Ya, jadi Ya, kiri, kalau Bapak. kan ada dua tuh ya, jantung ada serambi dan bilik ya. Ada serambi bilik kanan, ada serambi bilik kiri. Kalau serambi bilik kanan kita singkat sebika. Sebika itu serambi bilik kanan, K-nya karbon dioksida. Jadi serambi bilik kanan membawa karbon dioksida, maka dia membawa darah kotor. Kebalikan daripada darah kotor adalah darah yang mengandung oksigen. Ya, darah yang mengandung oksigen ini adanya di sebelah kiri ya. Nah, ini ya, darah dari paru-paru. Kenapa dia mengandung oksigen? Karena dari paru-paru terjadi pertukaran gas ya di paru-paru antara oksigen dengan CO2. Ini masuk ke vena pulmonalis ya, atrium sinister ya serambi kiri dan vena pulmonalis. Jadi ada dua nih ya, ada serambi kiri ya, serambi kiri. Kemudian ada aorta ya. Ini harusnya jawabannya D ya, maaf ya, ini salah ketik lagi nih. Jawabannya D ya, vena pulmonalis kiri dan aorta. Aorta ini adalah bagian yang paling banyak mengandung sel darah. Sorry. Nah, aorta ini adalah bagian yang paling banyak mengandung sel darah. Aorta nih ya. Nggak mau di sebentar. Pembuluh terbesar, Pak ya. Iya, ini dia banyak. Kenapa? Karena dia menyebarkan darah ini dianulir aja nih ya. Menyebarkan darah ke seluruh tubuh dari jantung sebelah kiri. Nah, jadi ini paling banyak mengandung mengandung oksigen, darah bersih, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya ini kebalikannya. Pada gambar jantung ini bagian yang mengandung darah kotor berikut namanya ditunjukkan oleh. Nah, kalau darah kotor berarti adanya posisinya di sebelah kanan ini ya, kanan ya. Nah, kanan tuh dexter ya. Berarti jawabannya apa Bu? Yang E jawabannya ya. Jawabannya E. Ya ini ya jawabannya E. Jadi dari seluruh tubuh itu masuk dulu ke sebelah kanan, kemudian nanti baru dialirkan ke paru-paru. Di sana ada pertukaran gas seperti yang disebutkan di pembahasan sebelumnya. Gitu ya. Ini mudah, ini masih mudah. Tahapnya masih mudah karena cuma mengingat-ingat aja ya. Nah, ini sekarang Pak Joko. Pak Joko ya. Sekarang ini ada yang ke poin 52, diberikan ilustrasi tentang gerakan tertentu yang dilakukan oleh pemain bola atau olahragawan yang lain. Peserta dapat menentukan jenis gerak yang dilakukan. Apakah abduksi, aduksi, elevasi, pronasi, dan sebagainya. Peserta sendiri yang terlibat. Peserta sendi yang terlibat. Nah, ini kita lihat. Ini ada Pak Joko nih. Ya. Pak Joko sedang berolahraga di pagi hari. Dia melakukan gerakan mengangkat dan menurunkan kepala tangannya seperti gambar berikut. Nih. Gerakan yang dilakukan Pak Joko menaik turunkan pergelangan tangan sembari membuat dumbbell. Ini dumbbell namanya. Adalah termasuk gerak. Ada yang masih ingat, Bu? Ini gerak apa, Bu? Tangannya digerakkan. Fleksi ekstensi. Iya kah? Fleksi ekstensi. Yang lain?
Kalau pronator itu kan namanya ada. Ya, fleksi dan eksistensi. Abduksi. Abduksi, adduksi. Itu mendekat Abduksi. menjauh sebuah Mengangkat tubuh. tangan. Coba kita lihat ya pembahasannya. Fleksi mengangkat tangan. Nah, Abduksi. gerakan yang dilakukan Pak Joko adalah fleksi dan ekstensi, di mana otot bisep dan trisep bekerja bergantian. Jadi bisep dan tricepnya bekerjanya bergantian. Gitu. Jadi kalau misalkan lagi diangkat tuh ke atas, bisepnya, kalau ke bawah berarti tricep dan sebagainya. Jadi ini apa namanya? Gerakan ini bergantiannya otot bisep dan tricep. Ini disebut dengan fleksi dan ekstensi. Sedangkan untuk pronasi dan sebagainya nanti akan dibahas di pertanyaan selanjutnya. Ya, ini mengingatkan saja. Jadi fleksi dan ekstensi adalah gerakan bisep dan tricep. Jadi kalau tangan kita bergerak seperti itu tuh mengangkat dumbbell, ya kan? Itu gerakannya yang bekerja adalah otot bisep dan tricep, gitu ya. Nah, jadi masih agak jauh nih. Kalau abduksi dan aduksi itu mendekat dan menjauh, ya mendekat dan menjauh badan. Tuh. Nah, kalau ini, Ini depresi elevansi, Pak. nah ini ya, iya ini masih bisa di ini ya. Nah, ini masih bisa di ya, gerakan ini tadi pembahasannya. Abduksi gerakan menjauhi badan. Aduksi mendekati badan. Ini supaya nggak ketukar nih, Bu. Lihat D-nya 2, Bu. D-nya 2 tuh DD, dekat-dekat ya. Kalau abduksi kan D-nya 1, jadi jauh-jauh. Ya, aduksi mendekat, dekat-dekat ya. Kemudian ada apa namanya gerak pronasi, gerak menungkuk tangan, dan supinasi adalah menengadahkan tangan. Jadi kalau pronasi itu dia menungkupkan tangan. Menungkuk tangan berarti telapak tangan kita di bawah. Kalau supinasi gerakan menengadahkan tangan. Ya, telapak tangan kita ada di atas. Ya, elevasi menengadahkan kepala seperti gambar yang sebelah kiri, sedangkan depresi menundukkan kepala. Ya, ini masih mudah juga nih ya. 4 soal di awal ini masih mudah. Alhamdulillah ya, kalau yang mudah-mudah gini, insya dapat poin nanti ya. Doanya yang keluar yang mudah-mudah aja ya Bu ya Pak. Jangan yang susah-susah. Oke, lanjut ya. Maunya Sampai di siapa? ya. Gimana Bu? Maunya iya yang mudah-mudah. Iya, doanya yang mudah-mudah gitu. Semoga nanti dikasih yang mudah-mudah gitu kan. Banyak doa, banyak sedekah deh Bu. Iya, jadi dulu itu saya pernah punya siswa ini sama intermezzo dulu ya, masih mumpung 4 soal. Punya siswa itu waktu ujian nasional zaman masih tulis itu loh Bu, masih nguruk-nguruk LJK tuh tahun berapa itu ya? Kelas 3 SMP dia itu. Dia datang ke tempat kami itu nangis-nangis itu, dia cerita gitu kan. Itu waktu saya masih muda, masih dipanggil Mas tuh. Mas, itu gimana nih saya soal bahasa Indonesia saya ketuker. Saya bilang, kok bisa ketuker? Jadi di sampul soalnya itu kode soalnya 94, di dalamnya kode soalnya 92, Bu. Coba. Dan dia tahu 5 menit sebelum bel terakhir berbunyi. Kemudian dia ceritalah gitu, ini udah pasti nilainya jelek lah, nggak lulus lah dia. Bahasanya kan begitu. Ternyata ya kita kasih saran. Dek, kalau kamu mau lulus gampang. Sekarang banyak berbakti sama orang tua, banyak sedekah. Karena sedekah itu bisa menghilangkan bala, atau saya kan begitu ya. Nah, teman-teman yang lain juga kasih support begitu. Ternyata ketika dikasih pengumuman soal ujian nasionalnya itu, ternyata bahasa Indonesia termasuk yang tertinggi, nilainya 98. Ya. Jadi hanya salah satu saja dari 40 soal, hanya salah satu saja. Padahal kalau secara logika ini pasti banyak salahnya. Kenapa, Pak? Karena covernya 94, dalamnya 92 gitu. Tapi ternyata dengan dia disuruh sedekah sama berbakti sama orang tuanya sungguh-sungguh, akhirnya nilainya bagus malah. Nah, ini intermezzo ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah otak kecil. Oh, ini diberikan gambar struktur otak, peserta dapat menentukan bagian mana yang mengalami kerusakan jika ditentukan gangguan yang terjadi, misalnya gangguan pendengaran, penglihatan, keseimbangan, dan sebagainya. Nah, yang ditunjukkan sama panah ini adalah otak kecil. Mempunyai beberapa fungsi. Jika fungsinya terganggu, maka akan menyebabkan terganggunya fungsi apa nih? Kira-kira Keseimbangan tubuh. keseimbangan. Betul. Jadi otak kecil itu adalah pusat keseimbangan ya. Ini sudah disampaikan, pusat keseimbangan tubuh. Kalau pendengaran itu otak apa, Pak, Bu? Pendengaran. Otak samping. Depan. Nah,
Otak kan ada 3 nih. Ada 3 apa ada 4 nih bagian-bagian otak? Besar, kecil, Ya, ada otak tengah, Temporalis. ke besar, depan, otak kecil, otak tengah, otak Nah, depan, otak tengah, otak belakang. Otak belakang otak kiri. besar, otak Otak besar. besar, otak kecil, otak tengah, ya kan, sama batang otak, ya kan? Iya. Iya, ini yang harus diingat-ingat lagi ya. Otak besar ingatnya itu, cuma otak-otak itu Pak. nah Gimana? itu enak itu. Itu otak-otak enak tuh, bener. Otak-otak, terus apa namanya tuh pempek, tewan, wah itu nikmat banget. Pokoknya yang berasal dari ikan tuh luar biasa itu ya. Iya, otak-otak ya. Jadi kalau kita pengen pinter katanya harus banyak makan otak-otak biar otaknya cerdas deh. Mitos-mitos. Ya, jadi kalau eh, otak kecil ini keseimbangan. Ya, makanya kalau orang yang meminum alkohol itu yang diganggunya adalah bagian otak kecilnya gitu ya. Kalau kita dulu belajar Benar-benar. ya, jadi keseimbangannya terganggu. Nah, kalau pendengaran itu adanya di sini nanti kita bahas ya, Samping. di samping. Ini gambar selanjutnya kan kerusakan pada nomor 3. Nah, nomor 3 tuh ini belakang ya, menyebabkan gangguan fungsi. Nah, ini sudah ada penjelasannya di sini. Nomor 1, 3, dan 5. Nomor 1 itu ada ini otak besar semua nih. 1, 2, 3, Iya. ini otak besar ya. 5, 1, 2, 3, 5 ini otak besar. Nah, ini ada nomor 1 itu ada lobus frontal bagian depan ini yang daya ingat nih. Pemikiran, ini ada yang masih bunyi siapa ya? Dimut dulu lah tolong. Nah, ini ada otak yang di depan ini bagian pemikiran, perencanaan, daya ingat lah pokoknya ya. Saya suka buat bercanda sama anak-anak. Nah, jadi kalau di depan itu ada ingat. Jadi kamu kalau misalkan lagi pusing jangan suka mukul-mukul kepala yang di depan. Bener ya? Sebenarnya itu bener ya. Jangan sering mukul kepala yang depan, nanti daya ingatnya berkurang. Tapi tenang aja, orang Indonesia itu daya ingatnya baik. Kecuali satu hal. Dia akan lupa amnesia ketika ditagih hutang. Nah, misalnya begitu ya. Nah, ini kalau candaan ke anak-anak begitu. Nah, jadi kalau orang Indonesia itu daya ingatnya bagus kok, tenang aja. Nah, dia bakalan lupa kalau ditagih hutang, biasanya begitu. Nah, gitu ya. Jadi terganggu nih lobus frontalnya. Kapan lobus frontal terganggu? Ketika ditagih hutang misalnya. Gitu ya. Yang kedua ini lobus parental. Parental ini otak yang ada di atas untuk mengetahui suhu di sekitar kita, sentuhan adanya di atas. Kemudian yang di belakang ini optikal ya, penglihatan. Maka jangan heran ketika kita jatuh di belakang kemudian menghantam kepala kita bagian belakang, biasanya pusing dulu, suka gelap dulu, gitu ya Bu ya. Pak, ada yang pernah ngalamin nggak? Kepleset jatuh kepalanya duluan bagian belakang yang jatuh. Nah, itu biasanya mata kita berkunang-kunang. Kenapa? Karena di situ ada pusat penglihatan. Sementara nomor 5 ini bagian pendengaran. Tadi ya, jadi pendengaran itu ada di bagian 5. Kalau 4 ini ada otak kecil, keseimbangan. Jadi jawabannya C. Kalau jatuh di belakang ini bagian penglihatan kita yang terganggu ya. Nah, oke ya, ini masih mudah ya Bapak Ibu ya, masih ingat sedikit-sedikit lah ya. Masih ada ingat sedikit-sedikit insya Allah ya. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan dulu sebelum kita lanjut? Cukup jelas ya? Karena ini masih hafalan-hafalan. Ya, Yang pendengaran tuh gangguan mana ya? Pendengaran. ini yang nomor 5 Pak. Nah, sebentar saya. Lobus temporal. Bagian ini berada di belakang bawah lobus frontal. Telinga bagian otak ini penting mengatur melalui ucapan dan pemahaman. Jadi pendengaran, salah satunya di sini pendengaran. Yang di atas telinga itu loh Pak. Masuk di situ pendengaran. Begitu. Makanya kalau kepala kita bagian atas kepukul itu bisa suka ngedenging gitu rasanya tuh. Dari situ ya. Nah ini. Oke, kita lanjut ya. Ada lagi? Ya. Ini masih ya. Batang otak nih Pak. Batang otak. Nah, batang otak itu penghubung antara otak dengan sumsum tulang belakang. Jadi kalau terjadi gerakan refleks, nah ini dia kerjanya dari sumsum tulang belakang nih, itu yang bekerja. Jadi bukan lewat otak kita. Ini menghubungkan antara otak dengan sumsum tulang belakang, batang otak. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan kembali ya. Nah sekarang nih berbicara tentang hormon.
adakah yang masih ingat dengan kelenjar hipofisis ini? Ya, diberikan gambar yang menunjukkan letak diproduksinya hormon dan narasi gangguan tertentu akibat ketidaknormalan hormon. Misalnya kreateisme, gigantisme, diabetes mellitus, diabetes insipidus, serta dapat menentukannya. Saya menentukan itu termasuk apa gangguannya ya. Kalau ini saya kasih gambar. Hormonnya ada di nomor 2. Itu namanya apa? Kemudian dia penyakitnya apa? Ada yang masih ingat? Tidak ingat, Pak. Oh, lupa Bu ya. Iya. Ih, ya, Kalau ya hormon nggak itu berat apa-apa. artinya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Banyak belajar, banyak lupa. Jadi sedikit belajar, sedikit lupa. Iya, kita ini terlalu banyak belajar, Bu. Jadi ya cepat lupa ya. Oke, kita bahas aja ya. Nomor 1 itu kelenjar hipotalamus, nanti akan dibahas berikutnya. Nomor 2 itu kelenjar hipofisis, ya, di mana kelenjar hipofisis merupakan kelenjar endokrin yang terbesar. Kelenjar ini disebut dengan master of gland, karena mempengaruhi aktivitas kelenjar yang lain. Kelainan pada kelenjar hipofisis, salah satunya gigantisme atau tubuh menjadi besar. Nah, ini kenapa? Karena ada hipersekresi growth hormone. Hiper itu berarti kelebihan ya, kelebihan hormon pertumbuhan. Tapi ada juga tuh kekerdilan yang disebabkan oleh kekurangan daripada hormon pertumbuhan yang ada di kelenjar hipofisis. Ya, jadi dia jawabannya D, gigantisme. Kalau nomor 3 itu adalah kelenjar tiroid. Ya, menghasilkan 3 hormon, tiroksin, ada tironin, ada juga kalsitonin. Kelainan pada kelenjar ini ya penyakitnya itu morbus Basedow. Ya, gangguan imunitas yang disebabkan oleh ada hypersekresi tiroid. Ada juga nih kardil juga di situ. Ya, tiroid juga bisa menyebabkan kekardilan juga. Nah, kalau nomor 4 itu kelenjar paratiroid. Ada 1 hormon aja. Kalau ada kelainan di sini nanti bisa memicu pelepasan kalsium dari tulang darah sehingga kadar kalsium darah menjadi tinggi. Nah, tapi tulangnya rapuh. Gitu ya. Nah, jadi ini ya. Yang nomor 5 itu kelenjar timus. Kalau bisa berbahaya untuk pengeluaran hormon. Nah, ini nanti kelenjar timus akan dibahas di soal selanjutnya. Nah, ini ya, ini adalah bagian-bagian dari tubuh kita yang mengeluarkan hormon, gitu ya. Kelenjar endokrin yang ada pada tubuh kita. Nah, jadi ini harus diingat. Nanti ada gambarnya. Nanti ada 1 gambar yang full di mana letak kelenjar-kelenjar ini tuh biar untuk memudahkan untuk mengingat nama-nama kelenjarnya ini. Yang pasti kalau hipofisis hubungannya sama gigantisme sama kekerdilan ya, hipofisis. Tiroid sama tadi ya, berhubungan dengan morbus ya, dan juga kateisme ya, kretinisme. Kalau ini kretinisme, kalau ini dwarfisme ya, hampir sama sih ya. Nah, kalau yang keempat ya, itu kadar kalsium dalam darah. Jadi diingat-ingat aja ya, ini kalau yang di dekat mata, dekat telinga ini bikin gigantisme, ya kan? Kalau yang ini bikin krateisme ya, sama morbus Basedow. Kemudian kalau yang ini gangguan kalsium. Nah, itu diingat-ingat kembali. Oke, kita lanjutin ya. Nah, di sini ada dibahas nih sedikit. Kalau X dan Y itu lanjutannya sebenarnya. X dan Y ini, X adalah kelenjar adrenal, ya. Kelenjar anak ginjal. X nih, posisinya di sini nih. Dan Y ini adalah kelenjar pankreas. Ini kayaknya ada kelainannya ya. Kelenjar adrenal itu salah satunya itu penyakitnya virilisme. Ya, ditandai dengan tumbuhnya rambut wajah, kumis jenggot pada wanita. Nah, jadi kalau ada wanita berjenggot,
wanita berkumis, nah dia ada kesalahan pada kelenjar adrenalnya. Nah, kalau kelenjar pankreas ya itu dapat mengakibatkan diabetes mellitus ya atau kencing manis. Kalau timoma ini kelainan pada kelenjar timus. Tadi yang kita sampai sempat bahas ada timus ya di nomor 5 ya. Kalau hipogonadisme kelainan pada kelenjar gonad. Kelenjar gonad posisinya ada di bawah sini, di bawahnya ada lagi kelenjar gonad. Ya, nanti ada bagian-bagiannya bisa di-share nanti gambarnya ya. Nah, ini kalau kita mau lihat gambarnya sebenarnya ada, cuma agak repot nyarinya nanti. Nanti di pembahasan yang di-share akan saya tambahkan gambarnya. Tolong diingatkan kembali, kadang-kadang saya suka lupa nih. Jadi jawabannya D ini ya, hormon. Dan saya yakin banyak dari teman-teman yang lupa sama pembahasan ini karena ini apa ya? Banyak itu. Harus diingat, banyak yang harus diingat ya. Karena memori kita terbatas jadinya kita ada 9 ya, ada 8 atau 9 poin yang harus kita ingat tentang hormon ini. Dan ini harus wajib kita ingat. Kenapa? Karena ini materi kelas 11. Kelas 11 ini ada sistem hormon. Nanti ketika kita mengajar ya harus diingat tentang ini. Gitu ya. Next. Selanjutnya kita akan bahas soal berikutnya. Nah, diberikan gambaran sistem reproduksi pria atau wanita, peserta mampu menunjukkan letak bagian tempat terjadinya peristiwa tertentu dalam reproduksi. Sebelum saya lanjutkan sampai sini ada yang mau didiskusikan dulu Bapak Ibu? Sebelum kita masuk yang tadi yang berhubungan dengan hormon. Cukup ya, karena yang seperti itu yang harus dihafal. Kalau ada yang nanya jembatan keledainya ada Pak, nah itu dia masalahnya ya. Karena kalau banyak ini saya bikin jembatan keledainya juga kadang-kadang ini sih kurang apa ya, kurang kena gitu. Ya kurang kena karena banyak harus dihafalin semua. Tapi nanti saya coba. Waktunya kan masih agak lama nih ya, masih ada waktu yang agak lama. Insya Allah nanti saya coba buatkan jembatan keledainya, bisa kita di-sharekan di grup ya. Tapi kalau ada teman-teman yang nemu duluan, alhamdulillah ya. Ini saya sudah memprediksi nanti kalau hormon pasti banyak yang bertanya tentang ini gimana cara menghafalnya gitu ya. Karena banyak ya. Nanti kita akan coba ya. Baik. Kita lanjutkan nih. Kalau tidak ada yang didiskusikan saya lanjutkan ya. Ini yang terlihat di saya ada Bu Hesmi, Bu Widiawati, Bu Salma, Pak Ajat, ada Kombi, siapa Bu Kombi namanya? Bu Rini. Saya Pak. Gimana? Kurang bagus. Iya, ini ya. Ada Tria Maulida, ya, biologi 002. SMA 2, oke. Ya, kita lanjut ya, insya Allah ya. Ini karena itu masih hafalan semua, teori dasar. Nah, sekarang ini ibu-ibu harusnya lebih tahu ya. Nah, ini ada alat reproduksi perempuan yang berperan sebagai tempat produksi telur. Loh, Pak, yang bikin telur itu bukannya di ovum ya, di ovarium ya. Akvarium. Ovarium kan di sini posisinya. Lah, kok di sini yang ditanya ada folikel dalam uterus, folikel dalam oviduk, folikel dalam ovarium, corpus luteum, ada corpus albicans nih ya. Kalau kata orang Jawa pom, nah gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita ingat-ingat pasti tahu jawabannya ya. Kira-kira dari gambar di samping yang menghasilkan produksi sel telur di sebelah mana? Kayaknya corpus luteum, Pak. Corpus luteum. Ya, corpus luteum. Kalau corpus albicans apa, Bu? Lupa ya? Oke. Ini kita bahasnya di sini. Jadi, tadi jawabannya hampir benar. Jadi fungsi corpus luteum itu memproduksi hormon progesteron. Ya. Corpus albicans bentuk terregresi dari corpus luteum. Jadi ketika corpus luteum terregresi, dia berubah menjadi corpus albicans. Sementara folikel merupakan kantung cairan yang berisi oosit matang. Nah, oosit ini adalah calon apa? Sel telur ya, untuk membuat sel telur. Jadi folikel ini berfungsi menghasilkan estrogen. Juga adanya dalam ovarium. Jadi jawaban yang benarnya adalah folikel
Dalam Ovarium. ovarium. Iya, di dalam ovarium ya. Itu, ini jawabannya. Ini agak sedikit mengecoh. Nah. Iya, Kalau tadi sebenarnya Pak kalau nggak ada folikelnya tadi maunya jawab ovarium, cuman masih ragu karena ada ada folikel dalam folikel, ovarium gitu tadi. betul, ada folikel, ada corpus luteum juga di situ kan. Apalagi Iya, corpus luteum gambarnya warnanya kuning gitu ya. iya. Kuning-kuning bulat. Nah, itu kali sel telurnya. Nah, itulah. Ya ini materi dasar banget ya. Jadi di yang saya lihat nih dari ini ya, dari apa namanya, dari kisi-kisinya ini Bu, Pak. Jadi materi-materi yang diambil tuh bener-bener materi dasar. Kan kalau materi yang kulit itu kan jawabannya cuma ovarium aja kan. Itu materi kulit Iya, tuh. iya. Nah, ini ternyata materi dasar di dalam ovarium itu ada apa kan gitu. Jadi Iya. kita harus paham nih dalam ovarium ada apa, fungsinya buat apa saja. Hmm. Otomatis kan kita harus mencari lagi gitu. Sebenarnya biasanya di buku paket ada. Cuma karena kita terbiasa dengan soal-soal yang apa bahasanya ya, kalau lapisan lapisan laut tuh permukaan gitu, soal-soal permukaan, sehingga soal-soal yang di dalam itu kita jarang jarang bahas gitu. Ya termasuk ini juga agak unik nih, soalnya yang dibahas di dalam ovariumnya, gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini buat pengetahuan kita. Sampai sini oke ya berarti ya. Kita lanjut nih. Nah ini udah. Ini tadi materi dalam, ini sekarang materi permukaan. Implantasi embrio. Implantasi itu menempel ya. Berkembangnya embrio terjadi pada bagian bernomor Di berapa ya? rahim. Rahim itu Tapi nomor berapa ya? Bingung. kalau yang tadi lebih enak gambarnya, Pak. Oh gitu ya. Yang ini agak butek gambarnya. Iya memang. Rahim itu setelah ovarium, setelah tuba falopi itu pasti rahim. Nah, di sini di mana nih rahim posisinya? Kalau nomor 4 nggak mungkin, itu anus kan. Nomor 5 itu jalan masuk. Nah, berarti rahim nomor 3 ya. Rahim, tempat di mana embrio akan ditanamkan dan kemudian akan tumbuh. Bagian ini ditunjukkan oleh nomor 3. Oh iya. Jadi urutannya gini, urutannya ini nih, ini kan, nah, ini ovarium nih, ya kan. Nah ini kan tuba falopi itu tempat pembuahan, Ya. tuba, tuba. Saya tuh kurang suka nulis sendiri, jelek tulisannya jadinya. Tuba ya, tuba falopi. Nah pasti urutannya habis ovarium, tuba falopi itu pasti Rahim. uterus, iya rahim, gitu ya. Itu aja sih. Kalau mau gambarnya seperti apa, urutannya pasti begitu. Kalau yang ujung ini nggak mungkin, ini nggak mungkin gitu ya, kayak gitu. Oke, sampai di sini oke ya. Nah, kita lanjutkan nih. Ini kok ya cepet ya, nggak kayak kemarin lama. Kemarin ngitung-ngitungnya soalnya. Disajikan data tentang perubahan kondisi lingkungan internal dan atau eksternal, peserta menentukan respon hewan dalam keterkaitan antara struktur organ sel, jaringan, atau organ dan fungsinya. Oke. Jadi perubahan kondisi lingkungan itu bisa karena polusi udara, ya, bencana alam, dan lain sebagainya. Atau bisa juga karena penggunaan pestisida yang berlebihan. Betul ya, Bu? Pestisida yang berlebihan itu akan menyebabkan banyak faktor. Contoh, ketika kita menggunakan pestisida atau menggunakan pupuk, ya pupuk berlebihan, itu akan membuat tanah, kalau pupuk itu tanah akan menjadi asam, sehingga kedepannya sulit untuk ditanami. Nah, kalau di pertanian itu ada tekniknya kan, bagaimana caranya supaya supaya tanaman yang tadinya ditanam padian ini bisa ditanami kembali. Nah, di tanahnya diberakan, dibiarkan atau ditanam selain itu. Ya, jadi misalkan ditanam palawija dulu, kemudian baru nanti kita. Rotasi tanaman. Ya, betul, dengan rotasi tanaman. Tujuannya apa? Untuk mengurangi keasaman pada tanah, gitu kan. Itu kalau dan itu kan berpengaruh ya sama sama hewan atau sama tumbuhan yang di sekitarnya. Nah, kalau yang di sini nomor soal ini kita bahas tentang apanya? DDT ya, insektisida yang sulit terurai di lingkungan. Dan dia bisa masuk ke dalam tubuh melalui rantai makanan. Nah, ini akan merusak sistem. Ya. Pertanyaannya adalah akumulasi dari zat tertinggi terdapat di mana kira-kira? B. Produsen, perairan? Konsumsi pada tingkat tropik tertinggi. B. Iya.
organisme pada tingkat tropik tertinggi akan menerima DDT dengan jumlah paling banyak, sementara organisme dengan tingkat tropik terendah akan menerima jumlah DDT paling sedikit. Ya, ini kalau kita lihat tingkat tropik yang tertinggi itu pasti konsumen tingkat 4. Ini terjadi di daerah mana ya? Itu ada, jadi populasi elang itu menurun karena penggunaan DDT. Jadi DDT itu pertama kali tahun berapa ya? Saya lupa tadi referensinya itu 70-an kalau nggak salah. Awalnya dianggap itu bagus. Ternyata malah menyebabkan populasi elang berkurang. Kenapa? Elangnya banyak yang mati loh. Kok bisa gitu? Elangnya banyak yang mati. Akhirnya kan karena elangnya banyak yang mati, dia kan predator ya, predator juga tuh. Nah, predatornya berkurang. Akhirnya malah menambah masalah baru. Apa masalahnya? Ya itulah apa bukan serangga, serangganya hilang, ada tikus dan sebagainya. Nah, ternyata setelah diperiksa, oh ternyata kandungan DDT pada tubuh elang ini tinggi sehingga menyebabkan elang mulai berkurang populasinya. Jadi ada gangguan metabolisme dalam tubuh elang yang menyebabkan dia banyak yang tewas akhirnya. Nah, itu ya, itu gangguan terhadap hewan. Nah, ini pertanyaannya tentang hewan, tapi ini manusia ya, karena manusia adalah hewan yang berpikir ya. Jadi manusia yang mengkonsumsi ikan yang tercemar merkuri di Jepang, ini ada keterangannya di Jepang, dari kegiatan penambangan emas akan mengalami penyakit apa, Bu? A. Kanker kulit. Dengan A Kanker dengan kulit. B. Ya, A dengan A. D. kanker A kulit. dengan D. Kanker kulit. Oke. Ingat Pernafasan nggak sih? Antara A dengan B, pencemaran? Pak. Antara A dengan B ya? Kalau saya nyari F nggak ada sih, Bu. Minamata itu nama daerahnya. Minamata nama daerahnya, betul. Hepatitis hati. Minamata itu nama daerahnya, Pak. Pantai Minamata. Tapi ternyata nama daerah itu dijadikan nama penyakitnya, Bu. Wabah Saya pencemaran ingatnya merkuri Jepang Minamata disebut itu daerahnya. iya, Minamata disease. Ya, Minamata disease disebutnya nama Odysseus. penyakitnya. Oh, Minamata disease ya disebutnya. Jadi bencana Minamata. Kenapa? Karena dengan adanya Mereka merkuri ini nah efeknya ini nih, saraf dengan gejala utama gangguan sensorik ya, penyempitan ini jadi gangguan B ya. pendengaran. Nah, iya, jadi jawabannya ini C ya, Minamata ya. Nah, jadi nanti si Minamata ini menyebabkan sesak napas, kemudian ini ya, gangguan visual, konsentrasi dan sebagainya, pendengaran terutama. Jadi jawabannya C. Minamata disease disebutnya penyakitnya. Kan yang ditanya ini penyakitnya ya. Oh, Ini menjebak berarti pertanyaan ini ya. penyakit. Penyakitnya ini Minamata disease namanya. Nah, gejalanya sesak napas. Gejalanya sesak napas, kemudian gangguan pendengaran, ya kan? Gangguan sensorik. Itu Minamata. Bukan kanker kulit, bukan. jadi Minamata itu nama penyakitnya, Pak. Betul, Minamata disease. Jadi iya. Iya, dijadikan nama penyakit itu Minamata. Karena Iya. pertama kali kan itu bukan di sana penyakit itu. Gitu. Yang ditanyakan penyakitnya tuh Minamata. Kalau sesak napas, jadi yang sebenarnya nih yang berhubungan B dengan C. Salah satu faktornya kan sesak napas nih. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya sampai sini. Ini sudah 56. Ada pertanyaan barangkali sampai di sini Bapak Ibu? Ada yang mau didiskusikan juga? Oke, ini nggak ada masalah ya, karena ini pengetahuan umum sebenarnya, lebih ke pengetahuan umum. Iya. Makin ke sini sebenarnya makin nggak terlalu ini ya, nggak terlalu sulit sebenarnya. Hanya beberapa soal aja yang butuh pendalaman seperti yang tadi itu. Di luar ini nggak. Yang Nah, sulit itu mengenai pewarisan sifat sama kayak sintesis protein gitu-gitu itu loh Pak. kan pewarisan sifat nggak ada soal itunya, Bu. Soal yang apa namanya? Soal yang berhubungan dengan ayam-ayam kemarin itu nggak ada deh, cuma itu doang kalau dilihat dari kisi-kisinya. Kalau kalau TPC juga pewarisan nggak ada kan, Pak? nggak, TPC kalau juga nggak ada kan? nggak ada itu, adanya yang berhubungan sama Hardy Weinberg aja, dia nyari berapa Karena populasi. karena itu karena itu pakai rumus juga. Ya, nggak ada. Kalau yang di kisi-kisinya itu yang saya dapatkan kemarin, saya dapat kisi-kisinya itu tuh. Ya, jadi yang saya lihat, terus saya apa namanya, ya memang nggak ada masalah itu sih. Kalau yang ikut ujian sebelumnya, kira-kira gimana? Ada nggak? Setahu saya sih nggak ada ya. Karena di kisi-kisinya nggak ada gitu. Kalau kisi-kisinya nggak ada, berarti kan emang nggak ada di sana gitu.
Intinya kita fokus dengan kisi-kisi aja, Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan mau tambahan, ya misalkan mau ada tambahan nih, saya minta tolong dijelaskan tentang apa namanya, tentang pembebasan sifat tadi, lebih apa yang misalkan tentang kemarin ada yang tentang ayam ya, jangkir ayam dan sebagainya. Nanti saya buatkan insya Allah. Itu cuman nggak bisa cepet-cepet nih, saya buatkan. Nanti maksudnya urutan yang mudahnya gimana sih supaya kita bisa kalau ketemu soal kayak gini caranya gimana? Nanti saya buatkan PPT-nya dibentuk video kali ya, jadi lebih 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 enak nanti itu belajarnya. Ya. Atau langsung ke eh, kalau biasanya kan kalau kalau bentuknya PDF kan dibaca ya, kalau bentuknya video kan di satu-satu tuh slide-nya munculnya satu-satu, jadi tahu urutannya gitu. Nanti coba saya usahakan ya, mudah-mudahan masih bisa kejar. Nah ini saya lupa tadi nih nggak saya hide dulu nih ya jawabannya. Ini ada pasangan otot yang benar pada tabel berikut ya. Ada pembuluh limpa, otot lurik, kelopak mata, otot polos, trakea, otot polos, lidah, otot polos, kantung kemih, otot lurik. Nah, di sini jawabannya C. Ya. Trakea. Kenapa? Karena otot lurik itu bekerja secara sadar. Otot lurik sadar. Dipengaruhi saraf sadar dan otot sadar atau volunteer. Kontraksinya cepat. Contohnya menempel pada tulang dan daging. Sementara otot polos itu otot yang tidak sadar. Ya, lambat. Jaringan usus, lambung, pembuluh darah, kantung kemih ya. Kemudian juga ada dan organ dalam. Nah, termasuk organ dalam di sini adalah trakea nih bagian dalam. Karena dia bekerja tidak apa namanya? Tidak disadari ya. Kalau lidah ini kan kita gerakan ya, Bu ya. Nah, jadi kalau kita gerakan ini bukan otot polos, ini harusnya lurik. Ya, lidahnya harusnya lurik. Ini lurik. Tukar sama ini harusnya polos. Kantung kemih itu polos. Karena kita nggak sadar ya dia jalan sendiri. Kelopak mata ini lurik juga. Kenapa? Karena kita yang modifkan ya. Itu pembuluh limpa ini polos harusnya gitu ya. Karena dia bekerja dengan sendirinya. Nah, yang benar adalah yang C. Itu. Sampai di sini masih ingat Bu materinya tentang otot Bu? Pak? Masih, Pak. Masih ya, insya Allah ya untuk yang ini. Kalau yang bawahnya gimana? Pak jawabannya. Ya, oke. Bedanya otot lurik dengan otot jantung adalah pada cabangnya ini. Ini ada percabangan. Ya, itu aja yang kita ikut ya. Tuh, Dia bercabang. Iya, jadi lurik bercabang. Nah, ini Kalau gambarnya. polos kayak kumparan. Betul, dan dia cuma inti selnya satu di tengah. Ya, Iya. jadi yang membedakan polos tuh inti selnya satu di tengah, dia bentuknya gelendong gitu ya namanya. Kalau disebutnya gelendong gitu. Kalau yang tabung itu ada dua, otot apa namanya otot lurik dan juga otot jantung. Bedanya apa? Bedanya kalau otot lurik ini dia intinya di pinggir, inti ya, yang hitam ini intinya banyak di pinggir dia. Nah, kalau ini intinya di tengah. Jadi kalau yang intinya di tengah, ini dia geraknya tidak sadar. Ya, intinya kan di tengah nih. Di intinya di tengah, ini intinya di tengah. Lah ini intinya banyak, bukan. Ini satu otot, satu inti. Kalau ini satu otot segini. Nah, ini satu otot. Hitungnya satu otot segini. Jadi dia intinya banyak. Kalau ini intinya cuma satu. Satu. Nah, jadi kalau siswa kadang suka nanya, itu bedanya apa gitu. Kan sama itu numpuk-numpuk juga. Iya, kalau ini numpuknya satu-satu gitu. Kalau digambarkan kan begini dia bentuknya. Nah, satuan gitu ya. Iya. Ini intinya. Iya. Itu. Nah, kalau ini Seratnya dia nggak ada. gitu. Dan dia nggak ada lurik-luriknya. Garis lintangnya nggak ada, Pak. Betul. Jadi karena dia satu. Kalau ini kan dia masih satu nih, satu-satuan begini kan. Daging. Ya, daging yang menempel pada otot itu ya. Nggak bisa gabung. Nanti lihat rekamannya aja ya. Oke, Pak Herman. Pak Herman WA tuh. Oke, kita lihat di sini tadi. Kita lanjutkan ya. Nah ini. Nah, ada yang masih ingat Bu ini Bu? Jam segini udah masuk. Ya. Jaringan dewasa. Jaringan pada tumbuhan meristem Apikal itu satu. Apikal. di atas. Jaringan Yang dewasa di ke lateral atas. itu di bawah. Kalau di ujung tudung akar. Lateral itu di kambium. Kalau interkalar itu di ruas-ruas. Satu ya. Oke. Lateral itu
berada sejajar dengan permukaan organ tumbuhan, misalnya kambium dan kambium gabus. Nah, kambium ini adanya di C, ini kambium nih. Kambium gambarnya kecil kurang besar. Apikal di ujung. Apikal di ujung. Apikal ujung akar sama Oh ujung iya. batang, Oh Pak. sorry, yang ditanya apikal ya. Ya. Aduh, saya malah salah Oh, bikinnya. Iya, Apikal tuh di Tanya ujung. apikal Iya, ditanya di apikal. Ini apikal yang ujung-ujung. ujung nih. 1 sama 5, jawabannya harus 2 nih. 1 sama 5. Mohon maaf, Bu, saya salah ngasih kunci nih. Ya, apikal di ujung. Ini apikal Iya, di ujung ujung. akar. Nah, ini apikal ujung Batang. batang. Jadi Ujung apikal ini adalah Daun. ya titik tumbuh ya, titik tumbuh primer ya, Mm-mm. Mm-mm. titik tumbuh. Ya, ini diabaikan dulu kuncinya, ini saya salah kasih kunci. Saya tadi soalnya ada 2 soalnya. Apikal sama ini lateral. Titik tumbuh adanya di ujung. Iya, di Bahasa saya ujung-ujung dulu ya. tumbuhan. Di ujung-ujung lah ya. Ini ujung-ujung tumbuhan ini salah. Iya, Nah, di adanya di ujung pucuk. tumbuhan. Pucuk daun Pucuk. sama ujung akar. Di Iya. sini di X dan di Y sini. Tuh. Ya, ini Iya, diabaikan dulu. Nanti saya perbaiki ini ya. berarti soalnya aja yang diganti lateral itu, Pak. Oke. Sesuai kuncinya. Iya. Iya. Ininya apikal soalnya ya. Iya, tapi kuncinya Tadi. itu dijawabnya meritem lateral. Iya, ini jawabnya Lateral. lateral. Berarti Nah, ini tak ganti lah gampangnya. soalnya aja, nggih. Soalnya diganti ya, aja. Bu, ini nanti Tulisan diganti. apikalnya yang Nah, diganti jadi Apikalnya lateral. diganti gitu ya. Ya nantilah, Iya. Bu ya. Ini biar kita sama-sama mengingat lagi ya. Jadi yang apikal itu di ujung, ya lateral itu di tengah-tengah. Nah, kalau yang sebelah bawah, jaringan dewasa sesuai dengan Itu jaringan di atas itu. jaringan di atas kah? Ada Kalau lagi yang di sebenarnya, ujung Pak, tudung akar. Kalau di ujung sebenarnya tudung ada akar, Pak. interkalar. Interkalar tuh di ruas-ruas. Iya. Ya, ini kan dewasa nih. Oke. Jaringan dewasa tersusun dari jaringan pelindung, jaringan parenkim, penguat, pengangkut. Nah, Iya, ada itu lengkap di dia. iya, jadi ada di kalau jaringan pengangkut itu kan silem ya. Silem itu nomor 2 nih silem. Yang di bawah di dalam pengangkut air ya. Itu jadi jawabannya 2. Kalau yang ini enggak, ini kan perpanjangan akar nih ya. Diferensiasi ini untuk perpanjangan akar. Nih. Jadi yang di dalam, bagian dalam. Ya. Oke. Ini nanti kita ingat-ingat lagi ya. Nah, kemudian ini ada Pak, maaf yang tadi, Pak, masih yang tadi. gimana? Iya, kalau yang nomor 1 itu kan jaringan epidermis ya. Epidermis kan juga jaringan Epidermis. dewasa. Oh iya, ini epidermis dewasa ya. Aduh, ini salah ngasih Iya, kunci lagi ya. nanti Ini kan epidermis modifikasinya baru nanti betul. ada Pelindung, jaringan stomata dan pelindung. sebagainya itu nanti Ini salah nyari gambar Bu epidermisnya. saya nih. Sepertinya saya salah cari gambar ya. Ini epidermis ya. Kemudian ini ekor epidermis kortek. Nah, ekor enterodermis Tudung ya kan. akar. Tudung Iya. akar satu lagi, Pak, di ujung. Ini nih. Itu Alah, rambut susah. akar. Ini rambut akar nih. Nih Iya. rambut buat perpanjangan. Itu. Ini yang di tengah-tengah ini sinir pusat. Empelur. Pusat. Stele. Ya gitulah pokoknya nulisnya ya. Pusat. Ya. Ini saya salah cari gambar berarti. Dewasa itu ini 1, 2. Berarti nomor 1 dan nomor 2 ya Bu ya. 1 dan 2. Harusnya enggak di sini, harusnya ditunjukkannya. Ya. Oke, nanti diperbaiki gambarnya. Itu. Intinya kalau untuk jaringan ini masih ingat ya Bapak Ibu ya. Untuk Masih, jaringan ini masih Pak. ingat ya. Dikit. Kalau ini dikit-dikit masih ingat karena dia masih ini. Kalau nggak pada terlalu- penerapan gini masih Pak, cuma kadang kalau yang sudah gambar kayak silinder selapis banyak, gitu-gitu Ah itu ya, yang itu. iya penerapannya nanti di bagian apa gitu. Oh, itu Itu kalau pada hewan ya. hewan Bu Pada ya, hewan, jaringan iya, hewan. maaf ya. Tapi alhamdulillahnya di kisi-kisian enggak ada, adanya pada tumbuhan. Ya, itu emang agak itu membedakannya yang agak berat kan ada silinder selapis, kemudian ada yang lapis banyak gitu kan bersilia, itu banyak banget tuh. Iya. Makanya nggak dikeluarkan karena terlalu banyak. Epitel Betul, selapis. epitel, selapis, epitel, banyak lah Epitel, itu ya. Pak. Jaringan-jaringan epitel Banyak itu kan pada macamnya. hewan. Iya, pada hewan. Jadi itu juga nggak dikeluarkan dia. Lebih ke tumbuhan karena tumbuhan kan cuma ada 2 tuh jaringan dewasa sama jaringan
muda itu aja, meristem gitu kan berhubungannya sama itu. Jadi nggak terlalu sulit gitu ya. Kadang Tapi jaringan kalau dewasa dibagi lagi, Pak. ya memang ada penjabarannya, maksudnya tidak serumit jaringan yang ada pada hewan, Bu. Gambarnya maksudnya. Kan itu gambarnya mirip-mirip tuh. Ya, Ah, ada itu 5 gambarnya mirip-mirip. juga itu. Nah, itu lumayan buat ngapalnya lumayan rumit. Hmm. Kalau ini kan dia emang standar ya, maksudnya kalau kalau ini kan Ya, penyokong, ya transportasi, ya ada penyokong, ada pelindung, pengisi dasar, ada pelindung, ada pelindung. transportasi. Ya, itu bagian-bagiannya dibagi-bagi lagi tuh dalamnya. Ada epidermis, ada penyokong, pengangkut, ya kan? Nah, di situ Ya, ada pelindung, ada transportasi. pengisi dasar, ada pengangkut atau transportasi. Itu bagian-bagian di dalam. Hmm. Ya. Nah, itu nggak terlalu, maksudnya gambarnya juga kan masih satu gini. Ya kan, satu lingkaran ini. Kalau saya ngingatnya itu pakai ini, ekor ente persis paha kambing si Emi itu kalau kalau yang apa namanya dikotil. Epidermis, kortek, ekor, ente, endodermis, persis, persikel, paha itu pelum, kambing, kambium, silem, eminya empelur. Nah, itu. Jadi itu bagian-bagian dari luar ke dalam yang pada Pak, basah. boleh nanya? Gimana gimana? Boleh nanya, Pak? Silakan, Bu. Berarti ada kemungkinan juga gambar sayatan melintang daun keluar. Oh ya, bisa. Bisa jadi. Karena itu kan bagian dari tumbuhan. Tapi di sini kalau dari kisi-kisi yang 58, ini 58 ya, itu yang ditanya akar. Yang ditanya akar. Jadi Tapi bukan daunnya daun tapi juga akar. bisa kan, Pak? Bisa, tapi kan kalau di kisi-kisinya ada akar. Kalau yang nomor berapa ya? Nomor 59 atau yang 60 tuh ada bisa jadi daun karena di situ kan dia nggak ada nggak ada spesifikasinya, Bu. Nggak ada spesifikasi soalnya itu tentang daun atau akar. Kalau nggak salah, coba tolong dicek di bawahnya deh. Ya, kalau ini kan dia akar nih. Ini coba deh. Oh, ini internal ya. Yang nomor terakhir kalau nggak salah. Terus itu kan gambarnya batang tuh, batang monocotyledonous. Itu ada keterangannya nggak? Batang, akar, dan daun di nomor di kisi-kisinya. Nggak ada, Pak, gambarnya. Ini ya, sebentar. Nggak ada gambar. Sorry, ini. Ah, ini. Nampang. Oh, ini Yang ada 60 batang. tuh Ini ada batang juga, Bu. batang dikotil. Iya, berarti Ya, nggak ada, Bu, daun. batang dikotil itu. Karena yang dibahas batang. Iya, karena yang dibahas batang jadi nggak ada daun. Gitu ya. Nah, ini kita bahas 4 soal lagi. Nanti setelah itu kalau misalkan mau diskusi yang tentang apa namanya, tentang pewarisan sifat, misalnya khawatir nanti kalau dikeluarkan gimana, nanti kita akan coba coba sama-sama apa namanya, sama-sama bahas ya di sini ya. Nah, sekarang kita selesaikan dulu ini. 59, disajikan data perubahan kondisi. Ini ada yang chat masuk sebentar. Suaranya kok nggak kedengeran? Kedengeran suaranya, Bu? Kedengaran, Pak. Mungkin kedengaran. sinyalnya Dengar, aja. Pak. Tapi Dengar, memang Oh, Pak. tempat saya sinyal hujan. ya. Oh iya ya, Ya. barangkali sinyalnya. Iya. Ini saya sudah teriak-teriak juga ini soalnya. Disajikan data. Kalau Dengar guru kok, Pak gitu Irwan, ya, maksudnya. dengar. Maksud saya walaupun kita di ruangan kecil juga bawaannya pengen teriak aja gitu ya. Namanya juga kita biasa ngajarin teriak-teriak di sekolah kan. Nah, ini padahal kita di Zoom meeting ini nggak usah teriak-teriak juga kedengeran ya kan. Ya Allah. Itulah. Nah, disajikan data perubahan kondisi lingkungan secara internal atau eksternal, peserta dapat mengevaluasi respon tumbuhan dalam konteks keterkaitan struktur organel, sel, jaringan, atau organ dan fungsinya. Kita lihat sini. Adanya perubahan kadar air pada tumbuhan secara terus-menerus, akibatnya kondisinya menjadi sangat kering dan kulit buah pun atau kotak spora sehingga kulit biji kotak spora itu pecah. Ini dikarenakan adanya apa, Bu? Ada hidrologi mikroskopis. higroskopis ya. Ya, ini kayaknya masih ingat deh. Kacang polong-polong. Betul pecahnya itu. Higroskopis ya. Nah, kalau yang lain-lain ini udah pernah kita bahas sebelumnya gerakan-gerakannya, tapi ada juga yang ngaco nih, hidrologi nggak ada. Hidrologi itu ilmu mempelajari tentang air. Ya, ini ngaco nih. Ya. Ini higrotropisme juga nggak ada, ini ngaco juga.
Nah, ini ya. Jadi gerakan higroskopis ada gerakan bagian tumbuhan yang terjadi karena adanya perubahan kadar air, pecah ya dia ya. Tuh. Kalau yang nomor selanjutnya nih, tanaman kaktus hidup di lingkungan ekstrim. Selain mengandung cadangan air dalam tubuhnya, ini karena dimiliki akar yang selalu melakukan gerakan aktif yang disebut dengan Gerakan ke dalam bumi. Hidrotropisme, Eh, mencari air. mencari air. Apa mencari air tuh? mencari air ke dasar Sumber bumi. air, hidro. Hidro ya, Hidro. hidrotropisme. Ya jawabannya, ini jawabannya maksudnya ya Bu. Jawabannya hidrotropisme. Nah, gitu ya. Hidro. Ini jawabannya. Karena dia mencari air. Ini air. Ini kan ini kaktus nih. Dia airnya panjang, dia akarnya panjang gitu. Karena dia mencari sumber air. Ya. Kalau tumbuhan lain kan dia nggak bisa tuh memanjangkan akarnya. Nah, kalau kaktus dia bisa panjang akarnya. Jadi dia mencari di mana sumber air. Sementara di dalam tubuhnya sendiri ada cadangan air di dalam tubuhnya. Kalau kaktus begitu kan. Nah, ini gerakannya disebut dengan hidrotropisme. Jadi respon dia terhadap lingkungan adalah dengan memanjangkan akarnya. Ya, ini kan respon tumbuhan kan ini ditanya. Ya, aduh, kemana ke ini dia coret. Respon tumbuhannya itu dia ada dengan memanjangkan akarnya. Gitu ya. Lanjut, 2 soal lagi. Nanti habis itu kita kalau mau bahas yang lain boleh. Nih disajikan penampang batang monokotil. Nah, yang atas itu dikotil atau monokotil ya? Epidermis nomor 1, Pak. Enggak, ini loh, Gambarnya yang di atas ini dikotil, gambar Pak. monokotil Nomor apa? 4 kan, Dikotil. nomor Kotil 4 kan kambium. teratur itu, Pak. Nomor 4 kambium. Ini dikotil ini, Pak. Ada Kotil kambiumnya. teratur. Betul, iya. Ada dikotilnya ya. Ada dikotil. Ada kambiumnya, ada lingkarannya itu ya. Iya, yang Antara floem dan membedakannya itu xilem. dengan monokotil. Betul. Berarti masih ingat Bu ya? Kalau yang begini-begini masih Masih, ingat ya Pak, Bu? Mudah kambium ya? nomor 4. Nomor 4 Iya, jawabannya Pak, ya. Kambiumnya masih nomor ingat, 4. Pak. Betul, kalau yang kayak gini masih ingat. Karena ini selalu keluar. Tiap tahun ada. Iya, di ujian nasional di PS ada semua ya. Nah, jaringan ditunjukkan oleh X. Nah, ini apa yang X ini? Nggak jelas, Pak, gambarnya Yang itu. nomor Nggak 4 jelas ya. kambium, Iya, Pak. yang ditunjuk mana? Enggak, yang berikutnya itu loh, Bu. Ini Oh, loh. Soal yang di bawah. berikutnya. Iya, Yang ditunjuk yang di gambarnya tengah kan itu. Ini monokotil ini. iya Ya, yang ditunjuk yang monokotil, di dalam tapi ini. kan yang diminta gambar apa itu nggak paham. Ini Jaringan Bu yang ditunjuk. pengangkut, Pak. Bukan di floem ini terlalu kecil gambarnya ya. Yang ditunjuknya Oh, warna pink floem ya, nggak ada warna pula pink. jawabannya ya. Warna pink, warna pink. Warna pink. Dalamnya, Warna dalamnya. pink. Nggak, Yang dalamnya. Ini dalamnya apa namanya? Dalamnya batang ini. di dalam lingkaran, Pak. Iya, yang di dalam lingkaran semua itu include-nya termasuk apa ya? Floem. Tadi Floem. ini termasuk jaringan dewasa. Yang tadi kita bahas sebelumnya loh. Di situ kan ada jaringan pengisi. Ini kan jaringannya jaringan parenkim ini maksud saya. Maksud gambar ini adalah kalau yang X yang di dalam sini nih, di dalam keseluruhan ini, di dalam ya, di dalam batang itu kan parenkim kan, pengisi kan, parenkim. Nah, parenkim ini adalah termasuk jaringan dewasa. Kenapa? Karena di sini nggak ada tulisan parenkim. Jadi kita ambil yang dewasa. Begitu maksudnya. Jadi yang Iya, tapi merah-merah ini soalnya itu kurang jelas gambarnya itu, ya. Pak. Gambarnya kurang jelas ya. Iya, Oke. Nanti spesifikasinya diperbesar gambarnya. Gambarnya nggak jelas, Pak. Iya, spesifikasinya kurang Nanti pas gambarnya itu, kita Pak. jelas. Masih membingungkan itu kalau suruh jawab. Membingungkan gambarnya ya. Oke, nanti gambarnya diperjelas, kita perjelas lagi gambarnya. Iya. Maksudnya dia menunjukkan jaringan dewasa gitu. Cuman kan karena dia gambar ininya nih ya, gambar X-nya menuju kemana nggak jelas ya. Oke, nanti diperbaiki lagi kita perbesar gambarnya. Baik, nah ini materinya sudah rampung karena nggak terlalu sulit. Nah, kira-kira ini ada yang mau ditanyakan soal model seperti apa nih? Kalau misalkan nanti Bapak Ibu apa namanya? Kalau misalkan ada soal-soal lanjutan yang dikhawatirkan, maksudnya yang dikhawatirkan oleh Bapak Ibu, kira-kira soal apa? Kita coba sama-sama jelajahi, ya kan? Yang sesuai dengan kemarin itu loh, Pak. Ada 2 model soal itu loh, Pak. 10 sama 50 kemarin yang saya share itu yang terbaru. Oh, yang itu. Nah, itu saya kalau yang itu saya agak kurang menguasai, itu lebih ke Bu Siti. Saya lebih ke spesifikasi biologinya. Kalau itu kan dia praktek di kelas itu ya, hubungannya dengan sosial di kelas itu. Itu. Kalau untuk biologinya sendiri,
Kemarin kan ada request tuh, requestnya tentang apa ya? Persilangan ya. Ekskresi nggak ada keluar kan, Pak? Nah, ada kalau dilihat dari sininya, Bu, dari kisi-kisinya. Iya Ekskresi kan sinyalku seputar ginjal ya. terganggu. Ekskresi seputaran ginjal itu kan. Ginjal, kulit, ya kan. Pokoknya kalau ekskresi itu yang kulihat pagi, kulit, hati, paru-paru, ginjal. Tapi seringnya yang dibahas adalah ginjal. Ginjal sama kulit biasanya. Itu. Kalau ginjal paling ya ini proses pembentukan urin. Ada masih ingat, Bu, Pak, proses pembentukan urin? Filtrasi, augmentasi, Iya, reabsorpsi, augmentasi. filtrasi apa namanya? Itu nanti disajikan dalam gambar reabsorpsi. atau gimana, Pak? Reabsorpsi. Kalau di kisi-kisinya enggak ada, Bu, tentang ekskresi, ya kan? Itu Paham. enggak ada dengan di kisi-kisi yang ini yang di-share ke kita ini kan nggak ada yang berhubungan dengan ekskresi. Tapi kalau misalkan mau disiapkan, biasanya ekskresi itu nggak jauh dari pertanyaannya tentang itu tadi proses terbentuknya urin. Biasanya kan tempat terjadinya di mana, kemudian misalnya nih, berhubungan dengan penyakit ya. Penyakit diabetes mellitus disebabkan karena gangguan fungsi titik-titik pada ginjal misalnya. Nah, kan berarti kita harus tahu tuh kalau filtrasi Pankreas. itu bukan pada ginjal, kan ada filtrasi. Filtrasi itu kan penyerapan. Yang diserap sama ginjal apa? Ya, yang disaring sama ginjal apa? Kemudian ada yang kedua ada reabsorpsi. Reabsorpsi itu kan penyerapan kembali. Yang diserap kembali oleh ginjal apa? Itu. Jadi kan yang kalau di proses filtrasi itu adalah yang disaring ini kan glukosa. Ya, betul ya? Kalau filtrasi yang disaring apa, Pak, Bu? Protein. Glukosa, Pak. Glukosa atau protein? Glukosa, Nah, tadi ada yang protein, protein nih. hormon itu. Itu semuanya kan yang disaring. Ya, berarti kalau penyakit diabetes mellitus, kalau kaitannya dengan ginjal, itu disebabkan karena rusaknya bagian filtrasi pada ginjal. Nah, bagian filtrasi pada ginjal itu ada di kapsula Bowman. Ya, kapsula Bowman. Glomerulus. Tepatnya di glomerulus pada kapsula Bowman. Ini coba saya pakai ini. Gambar apa namanya? Gambar sederhananya begini. Saya share screen lagi ya. Mana tadi? Nah, coba saya share screen. Jadi gambar sederhananya kalau saya biasanya gambar sederhana di papan tulis itu ini begini gambar. Sorry. Gambar sederhananya begini. Kayak tanda tangan kan? Nah, gitu. Nah, ini gambar sederhananya. Jadi kalau kita kasih option ya, ini nomornya nomor 1 misalnya 1. Ini yang di luar nomor 2. Ini nomor 3. Ini nomor 4. Ini nomor 5. Ini nomor 6. Nah, ini nanti Bapak Ibu, kalau kita apa namanya? Ini saya kecilin dulu gambarnya, terlalu besar ya. Nah, kalau kita jelaskan, ini kita jelaskan nih, ini ada 1, 2, 3. Nomor 1 itu kan apa nomor 1 tuh? Glomerulus. Ya, nomor 1 itu glomerulus. Ya, nomor 1 ini adalah glomerulus. Glomerulus. Nomor 2 itu adalah kapsul Bowman. Bowman.
Nomor 3 itu TKP. TKP ya. Nah, TKP apa TKD? Konstruktus proksimal. Proksimal. Ya, nomor 4 itu Lengkung Henle ya. Henle. TKD, Henle. lengkung Henle. Nomor 5 baru TKD. KD. Nomor 6 ini adalah tubulus pengumpul. Kolektivus. Kolektivus ya, pengumpul. Kolektivus. Nah, ini jadi fungsi-fungsinya tuh kaitannya kalau saya bikin rumusnya begini. Pira Gope. Gope. Ya. Ini rumus apa namanya jembatan kedainya. Jadi pira ini adalah tempat terjadinya prosesnya pira. Nah, kalau GoPD ini adalah tempat terjadinya. Pi-nya. Pi. Filtrasi kan? Pi-nya filtrasi. Filtrasi. Filtrasi tempatnya di mana? Filtrasi tempatnya di Glomerulus. glomerulus, ya kan? Glomerulus. Kita sikat GoP. Yang glomerulus. Filtrasi di glomerulus. Kemudian ada reabsorpsi. 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 Ini ada di P belakangnya ya. TKP. Kemudian ada A-nya augmentasi. Nih, augmentasi ini adanya di TKD. Nah, gitu. Prosesnya ya, filtrasi adanya di glomerulus, reabsorpsi di TKP. Nah, filtrasi ini tadi yang di saring itu apa aja gitu kan. Nah, ini filtrasi itu diingat-ingat di sini ada diantaranya glukosa. Ya, glukosa. Ini ada glukosa. Nggak kelihatan ya tulisannya. Itu aja lah. Ada glukosa. Sementara reabsorpsi ini ada amilum. Ada protein ya, protein. Ada protein. Nah, jadi apa? Atau albumin. Albumin. Nah, jadi kalau misalkan pertanyaannya kaitannya dengan penyakit nanti, kalau penyakitnya diabetes, maka yang rusak adalah ini glomerulusnya. Ya. Kalau diabetes itu yang rusak adalah glomerulusnya. Kalau adanya protein dalam urin atau albuminuria itu yang rusak adalah bagian TKP-nya. Nah, jadi sebenarnya sederhananya seperti ini, Pak Ibu. Kalau kita ambil kesimpulan sederhananya ya. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami ya untuk memudahkan kita mengingat. Nah, itu. Ada pertanyaan sampai di sini, Pak Ibu? Cukup jelas ya. Ini untuk apa? Pada ginjal ya. Pak, jadi biologi dan 60 soal Pak ya?
Iya. Soalnya ada 50 karena kisi-kisinya ada 50. Kalau boleh ada soal post-test lah, Pak. Tambahannya. Ini aja yang tadi belum saya masukkan ke itu, ke apa namanya, ke Google Form. Jadi saya khawatir teman-teman terlalu banyak tugas jadinya nggak sempat mengerjakan. Tapi nanti coba saya buatkan soal-soalnya ya. Iya, Pak. Ada soal post-testnya, jadi bisa ngukur. Ukur kemampuan ya. Iya. Boleh. Insya Allah nanti dibuatkan. Nah ini kalau yang dikhawatirkan apalagi Bu? Ini kan tadi kan kita kisi-kisi ini udah ada nih sebenarnya pegangan kita di kisi-kisi. Tapi kan ada teman-teman tadi yang khawatir nanti kalau ada ekspresi gimana. Nah selain ini apa yang dikhawatirkan lagi kira-kira? Ini perlu di screenshot dikirim ke grup nggak nih gambar ini? Gambar tanda tangan saya nih. Boleh, Pak. Boleh ya? Ini saya screenshot dulu. Ini saya screenshot, saya kirim ke grup. Ini ya. Sudah ya, sudah dikirim di grup. Nah, jadi itu. Kalau ada lagi yang lain apa tentang apa kira-kira tentang pewarisan sifat yang berhubungan dengan coba nanti saya buka dulu saya punya file soal banyak nih. Pewarisan sifat yang ayam-ayaman gitu kali ya. Ayam-ayaman. Coba saya cari dulu. Kalau ada nanti kita coba bahas Biasanya mengenai sama-sama. kelainan-kelainan itu loh, Pak. Yang sering Betul, muncul kan kelainan mengenai pada kelainan. Iya, cryptomery apa-apa itu loh kemarin. contoh hitungannya ya, Bu. Ini sebentar saya cari di sini. Ini soal tryout, tryout. Tentang apa tadi? Tentang pewarisan sifat ya, Bu. Hereditas. Hereditas. Atau ada soal yang mau dibahas boleh yang tentang penyimpangan kalau ada. Contohnya ini bentar, saya cari yang agak-agak ini. Kan kemarin kita nggak ngebahas itu ya, apa namanya, berapa yang buta warna, albino, itu ya nggak ada ya. Karena di kisi-kisinya nggak ada, cuma ada apa menghitung itu aja, menghitung menghitung populasi. Makanya nggak ada di soalnya nih. Saya pernah dapat soal begini eh, di apa namanya di ujian nasional di SBMPTN itu saya pernah dapat soal di SBMPTN itu soalnya kita disuruh mencari induknya. Nah, kita disuruh untuk mencari induknya. Jadi ada soal itu soalnya diketahui ini saya ketik aja deh sekalian saya share screen-nya untuk apa namanya barangkali pernah ada yang menemui soal seperti ini. Ini ada diketahui persilangan ayam walnut
sorry. Dua ekor ayam yang berbeda jenggernya. Walnut dan pea dengan perbandingan 3 banding 3 banding 3 banding 1 banding 1. Tentukan genotip induknya. Pernah dapat soal seperti ini, Bapak Ibu? Diketahui persilangan 2 ekor ayam yang berbeda jenggernya, walnut dan pea misalnya ya, bisa walnut pea, bisa walnut dengan rose, dengan perbandingan 3, 3, 1, 1. Tentukan genotip induknya. Kemarin kita bahas tentang penyimpangan hukum Mendel. Di situ ada yang namanya atavisme atau interaksi antar gen yang berkaitan dengan ayam. Perbandingannya itu 9, 3, 3, 1. Sementara yang di sini ini perbandingannya 3, 3, 1, 1. Nah, kalau buat nyari yang seperti ini gimana kira-kira? Ada yang tahu barangkali? Ini satu contoh soal sebelum kita nanti akhirin. Gimana kira-kira? Tadi ada yang minta, kemarin ada yang minta soal tentang jengger ayam. Nah, ini ada soal jengger ayam nih. Soal jengger ayamnya begini nih soalnya. Coba dicari dulu, Pak. Oke. Ada musik lewat nih. Musiknya masuk Bu itu Bu. Lagi stres musiknya masuk, Pak ya. Gimana? Ini ada soal SBMPTN sama UM-UGM waktu itu. Ini pernah ada soal seperti ini.
13311. R besar. Kecil. R besar, R kecil, P besar, P kecil. R kecil, R kecil, Ada yang sudah berhasil menemukan mutiara yang hilang? R besar. Ini harus bisa ditemukan kurang dari 1 menit. Kalau hafal ya langsung, Pak. Kan hafalan Gitu. itu. Enggak, Bu, ini bukan hafalan, Bu. Ini ada tekniknya sebenarnya. Oke, kita bahas ya. Jadi, Iya, Pak. Iya, iya. kita fokus ke sini. Ini kita fokus ke sini dengan ini. Gitu ya. Jadi walnut itu kan kombinasinya bisa R besar, P besar, atau gitu ya. R besar, R kecil, P P besar, besar, P. kecil. Sedangkan untuk Pi itu ingat kalau Pi itu lihat huruf depannya P, berarti yang besar P-nya. Bisa P besar atau R P besar P kecil. Nah, terus mana nih yang mau kita pakai gitu? Kan cuma ada 2 pilihan, ada 4 ya, ada 4 opsi. Nah, yang kedua kita fokus ke perbandingan ini, Bapak Ibu. Nih perbandingannya. Jumlahkan perbandingannya. Berapa jumlahnya tuh? 3 tambah 3 tambah 1 tambah 1 berapa? 8 ya. 8. Perkalian berapa menghasilkan 8? 4 kali 2. 4 kali 2. Oke, berarti 4 kali 2. Nah, dari yang ini mana yang kira-kira bisa menghasilkan 2 dan 4 untuk genotipnya? Kita ingat ini, Bu. Ingatnya sama rumus mencari gamet. Rumus mencari gamet itu kan 2 pangkat N. Ya. 2 pangkat N. Di mana N ini kan sifat beda. Jumlah sifat beda. Masih ingat nggak, Bu? Ini N ini jumlah sifat beda. Nah, ini sebenarnya bisa dijadikan rumus kita. Tuh. Ini bisa kita jadikan rumusnya nih 2 pangkat N. Kan kalau 4 itu kan 4 itu sama dengan 2 di pangkat 2, betul nggak, Bu? Ya. Oke. Nah, sekarang saya tanya. Dari yang ungu, ini saya ganti dulu deh.
biru, kemudian kuning, kemudian hijau, mana kira-kira yang bisa dibikin seperti ini? Kan jumlah sifat beda nih, N jumlah sifat beda. N ini adalah jumlah sifat beda. Nah, yang jumlah sifat bedanya 2 yang mana kira-kira, Bu? Biru. Biru, oke. Berarti ini sudah kita tahu nih. Maka yang kita ambil di sini adalah yang R besar, R kecil, P besar, P kecil. Untuk Iya. walnut. Nah, sekarang dari kuning dan hijau, mana yang kita butuhkan kan 2 nih ya. 2. 2 itu kan sama dengan 2 pangkat 1 ya. Sorry. Dua pangkat 1. Nah, dari yang di atas ini, dari yang di atas yang kuning dengan hijau, mana kira-kira yang bisa memenuhi persyaratan 2 pangkat 1? Yang kuning apa yang hijau? Jumlah sifat beda, ingat, jumlah sifat bedanya 1. Ini ada yang beda nggak ini? Nggak ada kan? Yang Nggak. beda mana? Yang Ya, hijau. hijau kan? Nah, Hijau. berarti R Hijau. kecil, Ya, P besar, P kecil. Ini untuk yang P I. kecil. Gitu. Jadi jawabannya ini. Nah, jadi genotip induknya adalah R besar R kecil, P besar P kecil, R kecil P besar P kecil. Itu doang. Jadi kuncinya sebenarnya cuma 2 ini, Bu. Ya, kita tahu dulu genotip untuk walnut dan pi, kemudian kita masukkan perbandingannya, baru kita cari perkaliannya berapa nih? 4 kali 2. 4 kali 2 dari mana? Itu Mas mencari gamet. Baru kita tentukan mana. Untuk gamet walnut itu sudah ada ketentuannya itu, Pak ya? Ini ada, Bu. Ya. Ini rumus mencari gamet. Ya. Enggak, Ya, untuk P itu loh, R besar, pertama. R besar, P besar, P besar, Ya, atau itu udah R besar, R Ini kecil, yang ungu sama ya, itu sudah ketentuannya walnut itu sudah ya. ketentuannya. Iya, jadi kan ada ini ya, gitu ya. ada walnut. Parentalnya memang besar-besar. Itu. Jadi Iya. ada walnut, ada rose, Single. kemudian ada pi, ada single. Gitu Single. ya. Nah, Ya. walnut ini kombinasinya adalah R strip, P P. strip. Ya, P strip. Intinya dia ada huruf P besar. besarnya. Ada huruf besarnya ya. Kalau yang Ya. rose ini R strip, P kecil, P kecil. Kalau yang pi ini R kecil, P besar, P strip. besar. Nah, jadi yang besar ini R-nya saja yang besar. Saya ubah jadi warna apa nih? Merah misalnya. Kalau yang ini yang besar adalah P-nya. Ya. Kalau yang single ini nggak ada yang besar, kecil semua. Kecil Kecil semua. Gitu ya. Nah, ini sudah ketentuan dari mana? Dari sonetnya begitu. Jadi dari hasil persilangannya didapat seperti ini. Ya, bukan dari sonetnya begitu, tapi dari hasil persilangannya didapat seperti ini. Walnut, rose, pi, single. Ini 9331. Normalnya ini kan 9331 toh. 9 3 3 1. Kenapa 9331? Karena kan 16 yang disilangkan ini biru dengan biru ya. Ini kan hasil persilangan biru dengan biru. Jadi dia 16, 4 kali 4 16. Nah, ini sudah ketentuannya seperti itu. Nah, ternyata yang dicari ini bukan 9331, melainkan 3311. Nah, untuk mendapatkan 3311 itu kita harus mencari dulu gitu ya. 3311 berapa jumlahnya? Jumlahnya kan 8 nih. Perkalian berapa menghasilkan 8? 4 kali 2. Nah, dari yang 4 ini, ungu, biru, kemudian kuning, kemudian hijau, mana yang bisa dipangkatkan 2 pangkat N? Yang bisa menghasilkan 4. Yang bisa menghasilkan 4 ini, R. Kenapa ini 2? Karena dia sifat bedanya 2. R besar R kecil, P besar P kecil. Ya. Jumlah sifat beda. Atau gampangnya
jumlah yang huruf gede kecil. Ini saya kalau ke siswa gitu. Kalau ke kita mungkin kita masih paham. Kalau siswa kadang-kadang suka nggak paham. Kalau siswa saya sampaikan begitu. N itu jumlah yang huruf gede kecil. Nah, ini huruf gede kecilnya harus dua. Harus dua. Huruf gede kecilnya dua. Nah, yang huruf gede kecilnya dua cuma ada dua. Ada ini doang. Cuma ada yang biru doang. Ini. R besar R kecil, P besar P kecil. Terus yang ini huruf gede kecilnya harus satu. Nah, mana yang huruf gede kecilnya satu? Hijau. Ini yang hijau loh. Ini hijau ini huruf gede kecilnya cuma ada satu. Nah, berarti ketemu nih. Induknya adalah R besar R kecil, P besar P kecil, disilang dengan R kecil, P besar, P kecil. Ini bisa kita buktikan dalam bentuk tabel. Nanti kalau itu bisa dibuktikan dalam bentuk tabel. Tabel persilangan ya. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu? Untuk persilangan. Ini saya share di grup lagi ya. Boleh? Saya share di grup lagi screenshotnya. Iya. Contoh persilangan. Nah, sudah saya share di grup. Nah, begitu. Nah, itu tadi contoh soal untuk persilangan. Sampai di sini kira-kira ada yang mau didiskusikan lagi, Bapak Ibu? Ini waktu kita sudah jam 9:09. Cukup jelas. Ya, nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan atau ada soal yang mau di-screenshot-kan seperti waktu itu, silakan di-screenshot aja di grup. Nanti kita akan coba selesaikan ya, bersama-sama. Saya ini seperti apa. Gitu barangkali ya. Ada lagi kira-kira? Mana yang mau ditanyakan? Tadi yang ginjal sudah ada contoh gambarnya, kemudian yang persilangan juga sudah ada contoh gambarnya. Baik, saya tunggu. Kira-kira masih ada yang mau didiskusikan lagi? Tidak ada ya? Misalnya cukup jelas. Nanti bisa dipelajari kembali untuk kisi-kisinya yang kemarin di-share. Dipelajari kembali, dilihat kembali, disesuaikan dengan soal-soal yang sudah disampaikan. Semisal ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang mau didiskusikan, silahkan nanti kita bisa lewat lewat chat grup ya. Barangkali bisa ditanggapi di sana. Kemudian juga post test ya, saya nggak janji, cuma insya Allah nanti coba saya diskusikan lagi apakah perlu ada post test atau tidak, biar tahu hasilnya maksudnya ya seperti apa. Jadi kita akan coba buatkan gitu. Kemudian untuk pertemuan kali ini kan memang tidak menggunakan Google Form. Insya Allah nanti akan dibuatkan formnya untuk latihan. Tapi kalau saya lihat sih untuk materi yang sekarang nggak terlalu sulit sih, ini yang materi yang kelima, ini pertemuan kelima. Jadi yang agak berat itu kemarin pertemuan keempat ya, dengan kedua ya, itu yang agak lumayan butuh pikiran karena berhubungan dengan metabolisme dan sebagainya, itu banyak banget pembahasan-pembahasannya. Nah, kalau untuk yang kelima ini dia lebih ke banyak di permukaan ya. Kalau yang kemarin kan dasar, ini kebanyakan di permukaan. Dan itu soal-soalnya biasa kita temui di di keseharian. Jadi relatif lebih ingat ketimbang soal-soal sebelumnya. Nah, kita berharap nanti ketika di ujiannya itu yang dikeluarkan adalah soal-soal yang di permukaan gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian nggak terlalu pusing memikirkannya gitu kan ya. Nah, saran saya coba untuk lebih berlatih lagi di
nilai pindah silang dengan Hardy-Weinberg, karena itu kan butuh apa namanya pembiasaan, ya. Karena itu butuh kebiasaan. Ada soal kan lumayan tuh ya, 2 soal itu poinnya. Kalau itu termasuk di dalamnya kan berarti kita harus menguasai gitu ya. Kemudian dibaca kembali yang berhubungan dengan hormon dan juga kelenjar hipofisis penghasil hormon. Ya, nanti itu bisa apa namanya? Bisa membantu juga kita sehingga nanti dalam aplikasinya nanti kita lebih bisa hafal ya. Nah, ini coba saya share lagi di grup nih, Bapak Ibu. Ini ada gambar tentang bagian-bagian daripada kelenjar hipofisis tadi. Ya. Nah, itu di grup bisa dilihat ya gambarnya, Bapak Ibu. Sudah saya oh masih muter dia sebentar. Nah, sudah dikirim di grup bagian daripada letak kelenjar endokrin. Kotak-kotaknya ya. Nah, ini letak daripada kelenjar endokrin. Nah, jadi pertama kita tahu dulu letaknya di mana, apa saja yang ada di situ, kemudian nanti baru fungsi-fungsinya, kan fungsinya tadi sudah kita bahas ya di pertemuan yang tadi. Itu tadi letak kelenjar endokrinnya. Oke, sampai di sini kita akhiri dulu barangkali perjumpaan kita kali ini ya. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan silakan dilanjutkan nanti di pertemuan ya. Selama masih ada kegiatan ini kan masih berlanjut ya Bapak Ibu ya, karena pedagogik belum selesai ya. Di sela-sela itu mungkin kalau ada pertanyaan mengenai biologi boleh apa namanya, bisa dicoba tanyakan kembali itu. Baik, sebelum ditutup barangkali ada yang mau didiskusikan terakhir. Nggak ada ya? Karena waktu juga sudah malam nih, di wilayah Sulawesi dan Kalimantan mungkin lebih malam lagi dari sini ya. Nah, kita cukupkan dulu perjumpaan kita kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya. Dan mohon maaf juga tadi ada keterlambatan soal baru di-share tadi menjelang maghrib, karena biasa kalau hari Ahad itu banyak banget kegiatan ya, baik di lingkungan maupun di keluarga, jadi baru bisa share-nya agak sore tadi. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, terima kasih atas waktunya. Demikian dari saya. Apabila sekali lagi apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti bisa disampaikan di grup, silakan di-share saja. Ada soal-soal yang bisa dikirimkan ke grup, silakan di-share saja. Soalnya nanti kita akan coba untuk menyelesaikannya. Itu saja dari saya. Selamat malam semuanya. Sukses untuk Bapak Ibu sekalian. Semoga ujiannya nanti sukses. Kemudian bisa menguasai materi-materi yang sudah disampaikan. Amin. Mudahkan segala urusannya. Amin. Selamat malam. Assalamualaikum Makasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.